Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini entah kenapa aku pengen banget naik ALS, bebas ALS apa aja, dan aku langsung nanya ke Om Si Hombing dan ternyata dia merekomendasikan ALS 253 dari Jogja. Jadi kita langsung aja berangkat dari Malang ke Jogja seperti biasa naik bis Rosalia Indah, dan kebetulan dapatnya Rosalia Indah yang mikrobus berwarna kuning. Jadi ini aku melakukan pemesanannya di perwakilannya Rosalia Indah Malang. Tiketnya seperti ini ya teman-teman, tuh ada kupon makannya warna kuning dan tiketnya seperti tiket Rosalia Indah pada umumnya. Jadi ini kita langsung berangkat aja dari Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur malam harinya menggunakan mikrobus dari Rosalia Indah. Mikrobus ini basicnya adalah Isuzu ya, Isuzu yang dirombak bodinya di Morodadi Prima. Jadi bisa dipastikan ini enak banget perjalanan menggunakan mikrobusnya Rosalia Indah ini. By the way, ini aku dapatnya bis cadangan karena biasanya Rosalia Indah mikrobus itu kelasnya super top, tapi ini kita dapatnya kelas yang biasa 22. Dan ini kalau di jalan kalau nggak ngonten ya, aku biasanya nonton seperti ini dan aku lagi nonton John Wick 3. Nggak berasa kita habis nonton tiba-tiba kita sudah sampai aja di rumah makannya Rosalia Indah Caruban, dan ini ketemu kembarannya dari Jogja. Jadi di rumah makannya Rosalia Indah Caruban ini adalah servis makannya bis-bis dari Malang ke Jogja, ada juga ke Purwokerto, Tegal, dan lain-lain. Tapi aku biasanya nggak makan di sana, aku biasanya nongkrong di seberangnya. Jadi ada warung gitu, ya untuk mensejahterakan warung di sekitarnya Rosalia Indah lah. Oke, sudah selesai makan, nih kita langsung aja berangkat lagi dan persiapan tidur. Nih aku duduknya pindah ke paling belakang. Nggak lama setelah tidur, nggak berasa maksudnya tiba-tiba sudah sampai di Pool Rosalia Indah Jogja. Dan seperti biasa karena sekarang baru jam 2 pagi, jadi dari pool ini aku mau mampir dulu ke hotelnya Rosalia Indah atau Rose Inn Hotel yang berada tepat di seberangnya dari kantor perwakilannya bis Rosalia Indah. Jadi kita langsung aja masuk ke hotelnya Rosalia Indah. Nih kita lagi nunggu resepsionisnya, nggak tahu kemana nih resepsionisnya, sepertinya lagi di dalam ya. Oke, karena sekarang sudah pagi, jadi kita mau sahur dulu ya pas jam 2 pagi. Nih kita sahur dulu, kita pesannya nasi goreng, nih ada teh dan juga ada buah. Dan menu ini masuk ke breakfastnya, jadi breakfastnya bisa ditukar di makan sahur seperti aku ini. Nah sekarang udah mau jam 3, ini nasi gorengnya datang, jadi aku pesannya nasi goreng. Ada ayam, ada telur, terus juga setelah itu ada buah-buahan yang tadi dan ada teh manisnya. Jadi ini yang harusnya breakfast, jadi kita tukar ke menu sahur atau ke makan sahur. Dan seperti inilah kondisi Rose Inn Hotel kalau jam 3 pagi ya. Ya iyalah masih pada tidur, cuman aku doang nih yang lagi sahur. Sudah selesai sahur, kita langsung aja masuk ke kamar kita. Ini aku dapat kamarnya di 415 paling pojok. Jadi kita langsung masuk aja dan seperti inilah kamarnya. Ini kamarnya superior ya, superior deluxe kalau nggak salah namanya. Untuk rate-nya ini 350.000 sudah sama breakfast. Yes, selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah jam setengah 9 pagi. Ini aku mau persiapan check out dari Hotel Rose Inn Jogja dan kita akan menuju ke kantor perwakilannya atau poolnya dari bis yang mau kita naikin antar lintas Sumatera. Itu lokasinya cuma sekitar 2,7 kilo dari sini. Mungkin sekitar 7 sampai 10 menitan aja dari Hotel Rose Inn Jogja. Jadi Hotel Rose Inn Jogja ini benar-benar pas banget buat teman-teman yang butuh transit seperti aku kan, habis naik bis Rosalia Indah atau naik bis apapun, turunnya pagi-pagi, bisa transit dulu di sini, tidur bentar, mandi-mandi, habis itu melanjutkan aktivitas kembali. Oke, sekarang kita mau menuju ke kantornya ALS. Ini kita siap-siap dan ini ada acara TV. Ini lucu banget nih. Ini dulu waktu kecil aku sering banget nonton ini. Kalau nggak salah sebelum berangkat sekolah deh waktu SD. Itu nontonnya ginian nih. Lucu banget. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke kantor perwakilannya bis ALS Jogja. Let's go!
teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di poolnya bis antar lintas Sumatera Jogja, dan ini dia bis yang akan kita naiki dari Jogja menuju ke Medan, ALS dengan nomor 253. Sebelum kita ngebahas detail tentang bis yang kita naiki dari Jogja menuju ke Medan, ini aku mau kasih lihat dulu kalian bagaimana sih poolnya dari PT Antar Lintas Sumatera Jogja ini, atau kantor perwakilannya bis ALS Jogja. Jadi kalau kita masuk, itu ada tempat parkir bis, ini mungkin sekitar muat 5 bis ya di sini. Terus ada kantornya tuh di sini untuk pembelian tiket atau pengiriman barang tuh bisa di sini. Kemudian ini aku beli tiketnya langsung ke drivernya, dan di sini juga kita mendapatkan tiket fisiknya. Untuk tiket fisiknya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik bis ALS dari Jogja menuju ke Medan ataupun lintasannya seperti Lampung, Jambi, terus Riau dan lain-lain, kalian bisa melakukan pemesanannya di nomornya ALS Jogja di bawah ini, atau bisa juga langsung ke nomor driver dari bis yang kalian mau naikin. Ini contohnya bis yang aku naikin, nomornya ada di bawah sini. Jadi langsung aja melakukan pemesanan tiket sebelum teman-teman berangkat. Dan baiknya itu kita pesan tiketnya jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan, karena apalagi sekarang lagi puasa ya, menuju Lebaran, itu biasanya tiketnya agak susah didapatkan karena banyak banget yang melakukan pemesanan. Jadi kalau bisa pesan tiketnya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Oke, kita sekarang lihat yuk bagaimana bis yang akan aku naikin dari Jogja menuju ke Medan. Ya, sekarang kita sudah berada di bagian depan dari bis yang aku naikin, ALS dengan nomor 253, dan bagian depannya ganteng banget dong. Ini kalau kita lihat sekilas, itu langsung kelihatan kalau bis ini adalah bis yang terawat. Bagian luar seperti ini, bagian dalamnya pasti lebih bagus. Nanti kita akan lihat bagaimana di bagian dalam atau interiornya, tapi sebelumnya kita akan bahas di bagian luarnya atau eksteriornya dulu. Nah, jadi seperti inilah bagian depannya. Bagian depannya itu sudah ada beberapa yang dimodifikasi atau ditambahkan variasi-variasi, seperti di bagian spionnya itu sudah ditambahkan skotlet berwarna kuning. Jadi emang banyak di bis ini yang warnanya kuning. Mungkin drivernya suka warna kuning kali ya. Tapi emang warna kuning itu di bis ALS tuh masuk banget warnanya. Terus selain spion yang sudah di skotlet, bagian sini juga sudah di skotlet warna kuning. Di bagian logo Mercy-nya juga sudah di skotlet tuh dalamnya. Terus ditambahkan winglet. Nih, wingletnya berwarna kuning juga. Dan di bagian atasnya itu ada tulisan tuh 1626 Executive Air Suspension, karena bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension yang bisa dipastikan perjalanan kita bersama bis ini bakalan nyaman banget karena sudah air suspension. Kemudian juga di dop roda itu warna kuning juga, sudah diwarnain kuning, dan juga di sini banyak stiker-stiker nih YouTuber nih. Wih, ada Nagil Bus, ada Rafa Farah Family, Deja Jogja, banyak lah stiker-stiker YouTuber bis di situ. Ini aku suka banget sih bagian depannya. Kayak bis yang bener-bener bis sayang banget gitu loh. Terus juga dia single glass ya, nggak ada topinya. Aku suka banget sih sama bagian depannya. Jadi kelihatan bis ini tuh bis yang kerawat banget. Sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Sampingnya sama aja seperti bis-bis ALS pada umumnya, ya ada logo ALS-nya gede banget situ, bawahnya tulisan PT Antar Lintas Sumatera, di sampingnya ada logo ALS-nya. Di bagian belakangnya seperti ini teman-teman, dan di kaca atas belakangnya itu ada tulisan Primadona Study City. Jadi karena bis ini berasal dari Jogja, Jogja adalah kota pelajar, jadi ada tulisannya tuh Primadona Study City. Widih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat dalamnya seperti apa. Wah, kita masuk langsung disambut dengan karpet tuh. Jadi terlihat rapih bisnya. Tuh. Ya, seperti inilah bagian dalamnya.
Dan nanti aku duduknya di sebelah sini, nomor 4. Wah, enak banget ya. Single glass, nggak ada penghalangnya, dan nggak ada stiker aneh-aneh di sini. Ada TV-nya, tuh, ada TV di sini, ada jam, dan ini ada nomor HP dari ALS 253 tuh. Kalau kalian butuh mau naik bis ini, bisa langsung hubungi nomor ini. Oke, kemudian untuk posisi duduknya, ini dengan tinggiku 175 cm, seperti inilah posisi dudukku di bis ini. Ini aku duduk paling depan ya, dan di sini ada sekatnya, dan ini nggak mentok. Masih ada sedikit space, tapi dengan posisi seperti ini, 4 hari 3 malam, ya lumayan juga sih kakinya nekuk begini ya. Tapi ini masih oke banget, nggak terlalu sempit, karena masih ada ruang di sini. Kemudian di sini teman-teman, kita disediakan bantal dan juga selimutnya. Jadi kenapa akhirnya aku memutuskan untuk naik bis ALS dengan nomor 253 ini? Karena kebetulan driver dari ALS 253 ini adalah driver yang seangkatan dengan drivernya ALS 388 yang udah 2 kali aku naikin dari Malang ke Medan. Dan sebaliknya, jadi 2 orang ini tipikalnya sama, 2 orang yang sangat sayang sama armadanya. Jadi bisa dilihat armadanya itu terawat banget, dan mereka itu tipikal yang cepat dan gak mau buang waktu. Jadi perjalanan mereka tuh biasanya cepet banget, gak pernah buang waktu di rumah makan yang berlama-lama ataupun trouble sama armadanya, karena bener-bener mereka menjaga banget armada mereka. 388, 253 itu 2 orang yang ngerawat banget armadanya. Jadi ketika kita di dalam bisnya itu kita bakal ngerasa nyaman banget. Oke, sekarang kita lanjut lihat di bagian belakangnya. Yuk. Nah, jadi seperti inilah posisi duduknya, konfigurasi kursinya itu 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan dengan total 40 kursi. Tuh, dan dia kursinya memakai kursi dari Rimba Kencana. Di bis ini juga di bagian belakangnya ada toiletnya teman-teman, dan memang bener sih vibes-nya di sini tuh berasa nyaman banget. Jadi walaupun kita berada di bis yang total waktu perjalanannya itu 3-4 hari di jalan, ini tuh kayak nggak berasa di bis yang dengan jarak sejauh itu. Jadi bener-bener di sini tuh nyaman banget dan bersih banget. Terus juga ada tempat sampah tuh ya, 1, 2, 3. Jadi kebersihannya benar-benar terjaga, dan karpetnya itu dari depan sampai ujung belakang. Luar biasa. Ada TV lagi di sini. Jadi di sini tuh ada 2 TV, di bagian belakang 1, di bagian depan 1. Dan seperti biasa di bagian atasnya ada kompartemen penyimpanan, dan ada colokan listriknya tuh kayak listrik di rumah ya. Jadi kalau kita mau ngecas itu bisa ngecasnya di situ. Nah, kalau tadi aku kasih lihat kalian bagaimana posisi duduk kalau duduknya paling depan, sekarang aku kasih lihat kalian bagaimana kalau duduknya nggak di paling depan. Ya, jadi seperti inilah posisi duduknya. Nih, kalau kalian duduknya nggak paling depan, itu dengkulnya mentok banget nih. Tuh, mentok banget sama kursi depannya. Tuh, bener-bener mentok, dan di sini nggak ada leg rest maupun footrestnya ya. Jadi bener-bener ya udah polosan gini aja. Tuh. Terus di sini kita disediakan cup holder. Ini ada cup holdernya buat naro-naro botol minum kita. Terus ini biasanya di sini tuh ada net penyimpanannya, tapi ini udah nggak ada ya. Udah usia sih bisnya ya, dan kursinya juga udah usia. Jadi biasanya penumpang yang iseng nih narik-narik net di sini. Harusnya ada net seperti itu tuh. Ya, ada net penyimpanannya seperti ini harusnya. Tapi ya karena sudah usia, balik lagi seperti tadi aku bilang, jadi udah nggak ada. Seperti itu teman-teman. Dan kursi ini itu bisa di reclining atau dimundurin. Jadi tinggal pencet tombol ini, terus bisa dikebelakangin kursinya. Tapi kayaknya nggak manusiawi kalau kita nge-reclining kursinya, karena nggak di reclining aja ini udah sempit banget. Iya teman-teman, jadi kita sudah lihat bagaimana detail dari bis yang akan mengantarkan aku dari Jogja menuju ke Medan. Sekarang sudah jam 10:30 dan bis ini akan segera diberangkatkan. Dari poolnya ini akan menuju ke perwakilannya, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sana nanti akan mengambil penumpang dan juga paket. Setelah itu akan berangkat
menuju ke Medan via selatan. Jadi kita akan melewati Kutoarjo, Kebumen, gitu-gitulah sampai nanti masuk tolnya di Cipali. Oke, kita tunggu bentar lagi bis ini akan diberangkatkan dan ini aku udah bawa tas. Tuh. Jadi cuma bawa gini aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Arkan biasanya kalau jalan ngetrip jauh itu bawa apa sih? Bawa tas satu doang. Tergantung berapa hari. Kalau 3 sampai 5 hari itu biasanya aku bawa tas ini doang. Kalau di atas 5 hari biasanya bawa tas yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita persiapan berangkat. Jam 10:40 ini kita sudah berangkat dari poolnya PT Antar Lintas Sumatera di sampingnya Terminal Giwangan. Dan ini kita menuju ke kantor perwakilannya ALS Jogja yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan untuk ngambil penumpang dan juga ambil paketan di sana. By the way, perjalanan dari Jogja menuju ke Medan itu ditempuh dengan jarak 2.500 km dan biasanya memakan waktu 3-4 hari perjalanan. Sekarang sudah jam 10:55. Jadi start dari sini tuh jam 11 teman-teman. Ini agen atau perwakilannya dari PT ALS di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 12. Jadi agen resminya tuh di sini. Kalau yang tadi itu pool, ya sama-sama resmi sih. Sama-sama bisa melakukan pemesanan tiket ataupun pengiriman barang. Tapi sebenarnya tuh di sini nih kantor cabang atau perwakilannya. Tuh, dan ini lagi naikin paket tuh di bagasi dan juga lagi ada beberapa penumpang tadi yang naik. Nah, yang aku tahu teman-teman, kalau bis ALS itu, kalau yang eksekutif seperti ini, itu dia nggak naruh barang di bagian atas atau di bagian atap dari bisnya. Jadi barangnya semua taruhnya di bagian bagasi bawah semua. Jadi lebih rapi, tapi kurang gimana gitu ya, karena ciri khasnya ALS itu kan barang bawaan yang banyak di bagian atas ya. Tapi kalau di bis ini, harusnya nggak ada barang yang naik ke atap bisnya. Jam 11:07 kita kembali diberangkatkan dari kantor cabang atau kantor perwakilannya ALS Jogja di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 12. Setelah ini kita langsung jalan via lintas selatan Kutoarjo, Kebumen, ke Purwokerto, ambil penumpang lagi di Purwokerto, setelah itu langsung masuk tol di Pejagan. Ya, jadi ini kita melintasi Ring Road Selatan, ini kita sudah di ujungnya ya. Ini kalau ke kanan ke Ring Road Barat, ini kita ke kiri ke arah Ambar Ketawang dan kita sudah meninggalkan kota Yogyakarta. Udah nggak lewatin Ring Road-nya lagi. Ada perjalanan kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan kota Yogyakarta kita disambut dengan hujan ya. Ini kayaknya di sebelah sini habis hujan nih, jalanannya sudah basah. Tapi kalau dari Jogja tadi terang benderang, enggak hujan. Berarti di arah Kulon Progo ke sana ini hujan besar nih teman-teman. Yang aku suka kalau jalan dari kota Jogja menuju ke arah Kulon Progo itu jalanannya mulus banget dan juga agak lebar ya. Sebenarnya kayak muatnya satu bis plus jalur motor di sebelah kiri itu yang kecil. Jadi jalanan itu mulus banget teman-teman. Enak banget jalan di sini. Juga di sebelah kanan dan kirinya biasanya tuh ada sawahnya yang hijau-hijau. Jadi kalau lewat sini udah kayak cuci mata gitu loh. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Nah, di sebelah kiri kita ini sekarang adalah Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport, teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik pesawat ke Jogja itu turunnya di sini, di Kulon Progo namanya. Terus dari sini ke kota Jogja biasanya tuh ada banyak angkutan seperti angkutan umum, itu ada bis Shuttleku yang punyanya efisiensi. Terus ada juga banyaklah angkutan-angkutan umum dari di sini ke Jogja atau juga mau naik taksi juga bisa. Tapi lumayan.
Penumpangnya cuma kita berdua aja, ya Allah. Ini semoga nanti nambah penumpangnya ya. Duh, aku ikutan pusing nih kalau penumpangnya cuma berdua gini doang nih. Semoga di kota-kota yang kita lewati nanti bakal banyak penumpang dan juga banyak paketannya. Sekarang kita berada di perbatasan ya, jalanan dari Kutoarjo ke Purworejo, dan jalan yang tadinya aspal berubah menjadi cor-coran seperti ini. Dan di sini tuh bagus banget karena di sebelah kiri kita persis adalah rel kereta api. Wah, ini kalau ada kereta api yang lewat barengan sama kita bakal epic banget sih. Persis sebelah-sebelahan kayak gini. Jam setengah 2 lewat, ini kita memasuki kota Purworejo. Wah, udah lama banget aku gak lewat sini. Weh, pas banget ada bis efisiensi. Jadi kita lewatin kota Purworejo, setelah Purworejo itu kalau nggak salah Kutoarjo, setelah itu Kebumen. Ya, nggak jauh dari lampu merah tadi, ini kita mengalami trouble di AC. Jadi AC-nya tiba-tiba mati, mungkin ada sikringnya yang kendor atau gimana tuh lagi diperbaiki. Sama Pak Edi atau Bang Sangkot ya. Jadi ini kita berhentinya di depan kantor polisinya Purworejo. Wah, seperti inilah Purworejo teman-teman. Setelah diperbaiki, nggak lama ya, pan cuma 5 menitan tadi. Ini kita langsung melanjutkan perjalanan kembali. Ya benar, tadi ada sikring-sikringnya yang kendor aja, jadi aman. Kita lanjut jalan lagi melintasi kota Purworejo. Sekarang kita berada di Jalan Kutoarjo Kebumen. Jadi ini ada perbaikan yang panjang banget nih, dari tadi nggak selesai-selesai perbaikannya. Dan tadi kita tuh ngantrinya lumayan lama, ada sekitar 15 menitan kita ngantri karena jalannya gantian ya, satu jalur. Jadi kita nunggu tadi dari arah berlawanannya diberhentiin, akhirnya kita bisa jalan. Dan inilah efek dari efek one way atau satu jalurnya karena gantian. Jadi sekarang di arah lawannya yang macet banget. Dan tadi pun kita macetnya seperti ini teman-teman. Bahkan lebih panjang dari ini karena kita kena beberapa kali diberhentiin. Mungkin sekitar 3 atau 4 kali tadi kita diberhentiin baru kita bisa lewat jalan yang diperbaiki tadi. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam ya dari Jogja, ini akhirnya kita isi solar juga di Kebumen, di SPBU Taman Winangun ini namanya. Ini kayak SPBU baru ya, masih beberapa spot masih di kayak pembangunan gitu tuh. Situ masih ada pembangunan gitu-gitu. Jadi ini kayak lingkar selatannya, kayak lingkar selatan sih, kayak jalanan ring roadnya dari Kebumen teman-teman. Jadi kendaraan berat lewat sini, nggak lewat dalam kota Kebumen. Yes. Dan sedihnya adalah penumpangnya itu baru aku sama bapak itu doang. Jadi benar-benar baru kita berdua penumpangnya. Ini nggak tahu nih gimana nasibnya nih. Apakah akan menyeberang ke Sumatera dengan penumpang yang cuma berdua? Secara hitung-hitungan udah pasti nggak masuk ya teman-teman. Solarnya berapa, terus penyeberangannya berapa, dan tiket dari 2 penumpang paling cuma berapa. Jadi ya kita berdoa aja semoga di jalan nanti kita mendapatkan banyak penumpang sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Medan, Sumatera Utara. Semoga dapat banyak penumpang, dapat banyak paketan juga supaya krunya bisa menjalankan bis ini sampai tujuan akhirnya yaitu Medan. Bismillah, bisa yuk. Iya, buat teman-teman yang penasaran berapa sih biaya operasional bis ALS dari Jogja ke Medan, ini kita hitung-hitungan kasarnya aja ya. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dengan konsumsi BBM anggap aja 1:3. 1 liter untuk 3 km. Jarak 2.500 km, jadi kita bagi 3. Jadi totalnya itu 833 liter solar. Dengan harga solar saat ini 6.800, berarti 6.800 dikali 833. Maka untuk solarnya membutuhkan uang 5,6 juta. Kemudian adalah tolnya. Tolnya ini masuknya dari Pejagan ke Merak, nanti masuk lagi di
Pekanbaru sampai ke Duri, masuk tol lagi di Tebing Tinggi sampai ke Medan. Itu tolnya anggap aja 800.000. Kemudian yang terakhir adalah untuk penyeberangannya. Penyeberangannya dari Merak ke Bakauni kalau nggak salah itu 1,8 juta. Jadi total yang harus dikeluarkan adalah 8,2 juta belum termasuk premi kru. Setelah isi solar ini kita melanjutkan perjalanan kembali dan sedihnya adalah ketika isi solar tadi ternyata plat nomor dari bis ini sudah digunakan oleh orang lain. Jadi itu agak sulit sekarang isi solar subsidi ya karena harus nyantumin plat nomor di aplikasinya Pertamina, tapi kadang plat nomornya ini suka disalahgunakan. Jadi kayak dicuri gitu sama orang lain. Jadi yang bener-bener plat nomor aslinya ngisinya jadi nggak banyak. Teman-teman, sekarang jam setengah 4 sore, ini kita tiba di rumah makan Grafika. Grafika Resto di daerah Gombong, Jalan Yosudarso nomor 565. Jadi ini adalah pemberhentian pertama dari bis yang kita naiki, ALS 253. Tapi karena sekarang baru jam segini dan buka puasanya masih 2,5 jam lagi, jadi paling nanti kita bungkus makanan aja dari rumah makan ini. Dan sekarang kita mau sholat dulu. Musolanya tuh kalau nggak salah ada di belakang sana. Oke, sekarang kita ke musola dulu yuk. Sekalian ke toilet. Jadi rumah makan Grafika ini kalau malam itu ada lumayan banyak bis yang berhenti di sini. Salah satunya adalah ALS dan Sun. Tuh, rumah makannya besar. Ini ada restonya sebelah sini. Tuh ada kafenya sebelah sana. Ada ATM-nya, ada pusat oleh-oleh. Terus ada hotelnya juga. Tuh. Oke, sekarang kita ke musola dulu. Iya teman-teman, karena video